Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei sedang bertarung melawan Xingwen. Xingwen pun mulai menyerang lagi. Cao Tianlei belaka. Nggak ada yang mengatasinya. Aku nggak percaya dia nggak bisa aku atasi. Mulailah menggunakan itu. Tapi tuanku, menggunakan secara pribadi melanggar aturan pangkalan. Jika seseorang tahu, omong kosong. Aku nggak percaya ada orang yang berani melawanku. Tua muda Kuo Lin Hao. Baik tuan. Orang itu pun mengaktifkan sesuatu. Ternyata itu adalah minigun. Mereka berdua melihat itu kaget. Bunuh dia. Enggak, dia akan mati. Tembak. Tapi tiba-tiba Wuxuan masuk. Dia menendang pintunya. Jangan bergerak. Ternyata Wuxuan datang bersama Yang Feng. Mereka kaget. Yang Feng masuk dan langsung menghajar Wu Wei. Sedangkan Kuo Lin Hao dihajar oleh Wuxuan. Kuo Lin Hao pun ditahan. Hei, apa yang kalian lakukan? Orang-orangku di mana? Orang-orangmu, mereka semua udah tidur. Sial, bukankah kalian udah pergi? Kenapa kalian masih di sini? Dan bagaimana bisa kau menemukan tempat ini? Ini merupakan rencana kakak Tianlei agar kau melonggarkan kewaspadaanmu, sehingga kau hanya berfokus padanya dan kami bisa melewati para penjaga dengan mudah. Aku nggak menyangka bawahanmu semuanya sangat lemah. Hanya dengan 2 pukulan, mereka langsung pingsan. Jadi itu sangat membantu menghemat tenaga. Tapi minigun itu nggak mengeluarkan peluru. Jadi mereka berdua melanjutkan pertarungan. Sepertinya kau nggak bisa menggunakan kaki dan tanganmu dengan baik. Hei, aku nggak bergantung pada senjata. Sialan, mati aja kau. Dewi, apa kau nggak apa-apa? Berhenti, kalian berdua berhenti bertengkar. Xingwen, ini aku, Shenxin. Lalu mereka berdua berhenti. Apakah kau adiknya Shenxin? Kalian jangan bertengkar lagi. Ini hanya kesalahpahaman. Kakak, tendangan dia tadi hampir memutus keturunan keluarga Shen kita. Lalu bagaimana dengan mataku yang hampir buta tadi, hah? Apa kalian gak mau berdamai? Kalian berdua adalah orang terpenting bagiku. Kalau kalian gak bisa rukun, maafkan aku gak bisa menjaga kakak. Aku berjanji pada kakak, mulai sekarang, aku gak akan membuat kakak menangis lagi. Ciluk, bah, kau kena. Xingwen, kau selalu menjadi adikku yang paling baik. Dia tentu gak akan tega melihat wanita menangis. Kau, Kakak Lei, apa yang harus kita lakukan dengan pria ini? Kalian sampah. Apa kalian gak tahu siapa diriku, ha? Aku Kuo Lin Hao. Seluruh pangkalan ini adalah milik keluarga Kuoku. Pamanku Cheng Hong Ta adalah komandan militer di pangkalan ini. Kalian berani melakukan ini padaku? Aku pastikan kalian semua akan mati. Lalu Tianlei maju. Dia pergi ke Kuo Lin Hao. Dan Tianlei langsung menendang Kuo Lin Hao. Apa udah selesai bacotanmu, ha? Wuxuan berkata, sampah sepertinya gak akan sadar jika gak diberi pelajaran yang cukup. Yang Feng menambahkan, ayo, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditekan oleh pria gendut dengan bobot 300 kg itu. Tidak, jangan pukul aku. Aku punya banyak uang. Selama kalian melepaskanku, kalian bisa mengambil seluruh uang yang ada di sini. Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun hanya karena ada uang, ha? Oh iya, aku belum menerima uang yang ada di berangkasmu. Tapi sekali lagi, kau berani menangkap saudara perempuanku? Aku nggak tahu dia saudarimu. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Lalu menggunakan pisaunya, Xingwen langsung membunuh Kuo Lin Hao. Kuo Lin Hao pun mati. Dasar bajingan, aku akan mengeluarkan darahmu semuanya. Beruntung sekali kau mati begitu cepat. Xingwen, kau membunuhnya. Dia adalah sampah yang membuat kakakku terluka. Bagaimana bisa aku membiarkannya tetap hidup? Kenapa? Aku telah membereskan orang yang telah menganiaya kakakku. Kenapa kau terlihat gak senang? Orang ini emang pantas mati. Tapi itu bukan hakmu untuk membunuhnya di sini. Kau terlalu naif. Pamannya menjabat sebagai komandan. Dia sangat memanjakannya. Percaya atau enggak, jika menyerahkannya pada pihak militer, dia hanya akan dibina sebentar, lalu setelah itu bebas. Dan dengan karakternya, dia pasti akan membalas dendam. Dan jika itu terjadi, apa kau bisa menjamin keselamatan kakakku? Nah, gue tahu nih, lo orang pasti berharap nih cowok jadi MC-nya, ya gak sih? Jadi hanya dengan membunuhnya, masalah ini akan selesai untuk selamanya. Xingwen, tapi jangan khawatir kak. Aku lapar setelah semalaman di sini.
ada banyak makanan enak di sini. Ayo kita makan. Oh ya kak, sekarang kau tinggal di mana? Apa aku bisa tinggal bersamamu? Dia benar-benar gak peduli. Apakah kamu adik Shensin? Kau sangat tampan. Keduanya saudara kandung. Mereka benar-benar bibit unggul. Penampilannya gak kalah dengan opa-opa. Kenyataannya, penampilanku adalah yang paling biasa ketika di rumah dulu. Tapi gak perlu dikatakan lagi. Ayah dan ibuku emang sangat tampan dan cantik. Oh, gen sialan ini membuatku terlihat seperti ini. Kalau aku gak salah, kamu adalah Nona Cheng Pingyan. Wanita luar biasa sepertimu adalah wujud dari kecantikan dan juga kebijaksanaan. Sungguh tipe idealku. Bahkan sekretarisnya juga sangat cantik. Kalau kau melakukan debut sebagai bintang, kau mungkin bisa menyaingi kakakku. Kau nih pandai sekali berbicara. Aktingmu sangat luar biasa. Tapi kamar kita udah penuh sekarang. Kalau kamu tinggal di sini, kau bisa tinggal di kamarku dan Wuxuan. Oh, enggak. Aku nggak suka menyusahkan orang lain. Dan aku nggak terbiasa hidup dengan banyak orang. Shensin, apa kau akan pindah? Aku udah bertahun-tahun nggak bertemu dengan Xingwen. Jadi kali ini, aku ingin bersamanya untuk sementara waktu. Mereka bersaudara. Dibandingkan dengan kita, gak masalah jika mereka tinggal berdua. Tianlei, kalau kau menyerahkan Shensin pada Xingwen, maka itu sama aja kamu telah memenuhi janjimu pada siswa. Shensin, tapi melihat kau akan pindah, rasanya ada yang kurang. Sis Pingyan, jangan khawatir. Tempat tinggal baruku dekat, jadi aku akan sering datang kemari. Dalam hati Shensin, jangan berpikir aku akan menyerah begitu aja pada Tianlei. Tianlei adalah milikku. Dalam hati Pingyan, jangan berpikir Tianlei adalah milikmu sendiri. Karena kau tinggal dengan adikmu, lebih baik segera berkemaslah. Udah pasti ada banyak hal yang ingin kau bicarakan kan? Yuxin, ayo bantu Shensin membereskan barang-barangnya. Ayo, aku akan bantu juga. Apa kalian gak bisa menunggu sedikit lebih lama, ha? Shensin, apa? Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Apa kau bisa ikut ke kamarku denganku? Mereka berdua pun ke kamar Tianlei. Udah berapa lama kau dan adikmu gak bertemu? Ayahku pindah dengan adikku ketika aku berusia 11 tahun. Udah 10 tahun sepertinya. Setelah 10 tahun, penampilan dan sifatnya berubah drastis. Apa kau yakin kalau dia Xingwen? Tentu saja. Meskipun penampilan dan sifatnya berubah, dia tetaplah saudara kandungku sendiri. Apakah menurutmu dia sedikit berbeda dari saat dia masih kecil? Tianlei, apa maksudmu? Apa kau mencurigai Xingwen? Jangan salah sangka, hanya saja stamina dan fisiknya sangat berbeda dari orang biasa. Dan dia punya aura yang berbahaya. Aku khawatir dia akan membuatmu kesulitan. Jika karena hal itu, bukankah fisikmu juga lebih baik darinya? Wuxuan, Li Suyang, dan juga petugas Ye, keterampilan mereka gak sebanding dengan orang biasa. Apa kau gak dapat mempercayaiku dengan Xingwen? Shensin, maaf, aku gak bisa mengatakan itu pada kalian. Enggak. Sebenarnya, aku juga ngerasa Xingwen sekarang berbeda dengan Xingwen yang aku kenal. Ketika dia masih kecil, dia adalah penakut. Bahkan binatang kecil aja, dia gak berani menyakitinya. Tapi ketika dia membunuh Kuo Lin Hao, dia gak ragu-ragu sama sekali. Kekejamannya membuatku takut. Tapi dia bukan satu-satunya yang berubah. Kamu dulunya murid yang rendah hati. Tapi sekarang, kau telah menjadi sangat kuat. Kau melindungi kami sampai di sini. Dan menjadi pahlawan bagi pangkalan. Sejak terjadi bencana zombie, semua orang berubah karena perubahan yang membuat mereka bertahan. Aku pikir dia pasti telah melalui banyak hal dan pasti menyakitkan untuk dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Tapi gak peduli menjadi apa dia, aku bisa merasakan keakraban dengan Xingwen dan juga perasaan hangat di dalam dirinya. Aku tahu aku mungkin keras kepala, tapi satu hal, percayalah, ini merupakan perasaan dari seorang saudara. Aku mengerti, aku percaya padamu. Tianlei, terima kasih. Yuxin pun masuk ke kamarnya. Misi, apakah aku mengganggu? Apakah ada masalah? Aku di sini untuk menemui Shensin. Semuanya telah bersama begitu lama. Aku sedikit enggan berpisah dengannya. Ini adalah kosmetik simpananku yang biasa aku dan Sis Pingyan gunakan. Kosmetik ini masih baru, belum aku gunakan. Sekarang aku berikan ini padamu. Terima kasih. Oh iya, setelah aku diculik, aku dengar kau dan Li Suyang sangat panik dan kalian menjelajah seluruh pasar untuk mencariku. Aku belum berterima kasih atas upayamu. Enggak perlu berterima kasih. Sudah seharusnya seperti itu. Tapi Shensin, lain kali jangan pergi sendirian. Aku gak ingin hal itu terjadi lagi. Itu sangat berbahaya. Untungnya kau bisa selamat dan kembali ke sini sekarang. Enggak, aku pasti akan menyalahkan diriku sendiri karena aku lalai. Baiklah, kalian berdua lanjutkan lagi. Aku pergi dulu. Shensin mencoba mengingat-ingat. Ternyata Shensin masih sedikit sadar saat dia diangkut dan sekilas dia melihat Yuxin. Mungkinkah aku salah lihat? Ternyata para tentara menghampiri rumah Kuo Lin Hao. Mereka melihat Kuo Lin Hao mati. Siapa yang melakukannya, ha? Itu Cao Tianlei dan anak buahnya. Cao Tianlei? Apakah Cao Tianlei itu yang membereskan gelombang zombie? Iya benar, itu dia. Lin Hao dan dia gak punya permusuhan. Kenapa dia kesini membunuhnya? Itu karena Cao Tianlei, karena wanita Cao Tianlei. Dia mendengar Tuan Kuo mengadakan pesta di sini. Jadi dia datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Tapi gak disangka Cao Tianlei mengetahuinya. Lalu dia menuduh Tuan Kuo menculik wanitanya dan membawanya kemari. Awalnya villa ini dijaga sangat ketat, tapi Axing ternyata adalah adik dari wanita Cao Tianlei. Jadi dia membantu Cao Tianlei. Tuan Kuo, dia telah berencana untuk melepaskan wanita itu. Tapi Cao Tianlei, dia meminta uang. Dia dan Axing meminta uang 100.000 pada Tuan Kuo sebagai kompensasi. Tuan Kuo menolak.
Jadi dia dibunuh oleh mereka. Bajingan itu, beraninya dia melanggar hukum di pangkalan ini. Apa mereka nggak tahu kalau aku pamannya Lin Hao? Mereka tahu tuanku udah mengatakan pada mereka kalau tuanku punya paman yang punya jabatan tinggi di militer. Tapi Cao Tianlei sama sekali nggak menganggapnya serius dan terkesan mengabaikannya. Dia juga mengatakan apa? Dia mengatakan kalau dia adalah pahlawan di pangkalan ini. Bahkan pemimpin militer hormat padanya. Bahkan jika dia membunuh tuanku, pamannya yang punya jabatan tinggi nggak akan bisa menyentuhnya. Beraninya dia bersikap arogan seperti itu. Apalagi membunuh keponakan Cheng Honta ini. Orang yang bernama Cao itu, aku pastikan kau akan mati. Tianlei pun dipanggil oleh pimpinan. Apakah benar yang dikatakan oleh Komandan Cheng kalau kau membunuh tuan muda dari keluarga Kuo? Iya, itu aku. Tapi itu nggak seperti yang dikatakan Wu Wei. Sisi nggak pergi ke sana sendirian, tapi dia diculik dan dibawa secara paksa. Dari kematian Kuo Lin Hao, itu udah sepantasnya. Omong kosong. Meskipun Lin Hao terkadang ceroboh, dia nggak pernah melakukan tindak kejahatan seperti itu. Terlebih lagi, dia sama sekali nggak kekurangan wanita. Mau dari distrik kedua ataupun pertama. Apalagi artis kecil seperti temanmu itu. Komandan Cheng, sepertinya Anda nggak terlalu mengenal keponakan Anda. Apa maksudmu? Tianlei memberi aba-aba. Dan banyak wanita yang masuk. Apakah mereka seperti temanku Shenxin? Mereka semua merupakan para gadis yang diculik oleh Kuo Lin Hao dan dipenjarakan di villa. Mustahil! Itu benar. Wu Wei memberitahuku bahwa aku bisa mendapatkan 100 poin jika aku mau tinggal di villa keluarga Lin Hao selama 1 jam. Tapi tua muda Kuo Lin Hao gak mengizinkan aku pergi setelah pesta tersebut selesai. Lalu ketika aku menolak untuk tinggal di sana, dia memukuliku. Kakakku adalah teman Kuo Lin Hao. Dia mengajakku ke pestanya. Saat di sana, Kuo Lin Hao bilang dia menyukaiku. Lalu aku dirayu supaya aku bisa diperawani olehnya. Kakakku yang ingin melindungiku malah dipukul habis-habisan oleh para pengawalnya. Kami semua juga ditipu oleh Wu Wei. Kami pikir kami bisa menghasilkan uang dengan bernyanyi dan menemani minum di sana. Tapi begitu bajingan Kuo Lin Hao bernafsu pada kami, anunya nggak bisa dikendalikan lagi dan berusaha menahan kami dengan paksa. Dia menyiksa kami dengan cara yang sadis dan selalu berbeda setiap harinya. Jika bukan karena Cao Tianlei, kami sekarang pasti masih terjebak di neraka itu. Cao Tianlei, di mana kau menemukan para pelacur ini? Kau pikir dengan bekerja sama dengan mereka, kau bisa membodohiku, ha? Belum 1 atau 2 hari semenjak para gadis ini menghilang. Aku yakin Tong Lei punya catatan hilangnya para gadis. Komandan Cheng, Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki, atau Anda dapat meminta Wu Wei untuk mengatakan yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, ada banyak orang yang hadir di pesta keponakanmu. Anda bisa menanyakan mereka yang hadir satu persatu. Kau! Komandan Cheng, aku pikir kejadian ini juga punya alasan dan alasan di baliknya. Selain itu, Cao Tianlei sebelumnya telah menyelamatkan Kapten Chen dan juga membunuh zombie yang menyerang pangkalan dan menyelesaikannya. Lebih baik mengimbangi keuntungan dan kelebihan daripada mengurusi hal-hal yang merugikan. Gak peduli berapa banyak yang telah dia lakukan, dia tetap aja seorang warga sipil. Dia gak bisa menyalahgunakan hukum yang ada. Dia harus dihukum mati. Kalau tidak, bagaimana jika semua orang di pangkalan ini seenaknya membunuh orang lain di masa depan? Apa yang kau inginkan? Cao Tianlei secara ilegal melewati batas distrik kedua dan membunuh dengan sengaja. Itu merupakan tindak kejahatan yang besar. Kamu akan kuhukum mati di tempat. Lancang. Apa di tempat ini kau bisa menarik pistolmu dengan seenaknya? Cheng Honta, jangan sampai kau melewati batasku. Dia pun menurunkan pistolnya. Kuo Lin Hao secara ilegal menculik dan mengurung banyak gadis, menyiksa mereka, bahkan ada yang mati karenanya tanpa kita ketahui. Yang dikatakan Cao Tianlei emang masuk akal. Tetapi bagaimanapun juga, kau bukan orang dari militer. Kau gak punya hak untuk membunuh ataupun menghukum orang lain. Tianlei, aku menarik kembali medali penghargaanmu. Dan kau bersama Xing Wen akan dihukum kurungan selama 1 minggu. Apa kau menerima? Aku menerima hukuman dari pemimpin. Bawa Cao Tianlei ke ruang hukuman. Cao Tianlei pun dibawa pergi. Nyawa Lin Hao hanya dihargai kurungan 1 minggu. Aku gak terima, aku menolak. Hari ini aku harus membunuhnya dan membalaskan dendam Lin Hao-ku. Kalau kau emang mampu, hadapi aku sini. Berhenti, aku melakukan ini demi dirimu. Coba pikirkan, siapa aja yang hadir di pesta itu? Mereka semua para gadis dari distrik pertama dan kedua. Pengoperasian pangkalan bergantung pada uang dari orang tua mereka. Jika penyelidikan ini berlanjut, identitas mereka akan terungkap, membuat kesal para orang tua mereka dan menimbulkan konflik antara distrik ketiga, kedua, dan pertama. Apa kau bisa menanggung semua kerugian yang akan terjadi? Mari kita bicara tentang keponakanmu. Dia seenaknya melakukan hal seperti itu di sini karena identitasnya kami selalu menutup mata sebelumnya. Tapi harusnya kita nggak melakukan hal yang sama pada orang-orang dari distrik ketiga ini. Aku udah mengingatkanmu sejak lama. Jika keponakanmu masih bersikap demikian, gak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi bocah yang membunuh keponakanku, dia sama sekali gak terlihat menyesal. Aku ingin dia menyesali perbuatannya. Keponakanku emang sedikit keras kepala. Semua ini salahku. Aku gak punya waktu untuk sekedar mengunjunginya. Jadi dia bertindak demikian. Faktanya,
Kematiannya bukan hal yang buruk bagimu. Jika dia terus melanjutkan perbuatannya, kau pasti akan terseret. Cao Tianlei membunuhnya, itu sebenarnya juga menyelamatkanmu. Udah cukup memberi Cao Tianlei peringatan dan juga hukuman kecil. Maka semua ini akan selesai dan berlalu. Tapi jika kamu ingin membunuhnya sekarang, orang-orang akan berpikir kau membantu dalang di balik penculikan para gadis itu. Kalau kau bersikeras ingin membalaskan dendam Guo Linhao, maka kehancuran karirmu yang akan menantimu. Itu hanya dorongan dari pikiranku yang sekarang sedang kacau. Pimpinan, aku sama sekali nggak berniat melakukannya. Ya udah baiklah, nggak perlu memperpanjang masalah ini lagi. Dan juga jangan menaruh dendam pada Cao Tianlei. Dia merupakan bakat langka. Kita perlu menjaganya untuk kesejahteraan pangkalan ini. Ingat, masa depan pangkalan ini sangat penting. Iya. Lalu Komandan Cheng pun keluar. Wu Wei ternyata menunggunya. Komandan, bagaimana dengan Cao Tianlei? Apakah dia mati? Dengan cepat, Komandan Cheng langsung menendang Wu Wei. Dasar, Lin Hao awalnya adalah anak yang baik, tapi dia terpengaruh olehmu. Kalau tidak, dia gak akan mati seperti ini. Pergilah ke neraka. Wu Wei pun dibunuh. Cao Tianlei, masa depan masih panjang. Kau berharaplah, semoga kau gak jatuh ke tanganku. Tiba-tiba, ada banyak zombie muncul. Ah, tolong, selamatkan aku. Selamatkan. Kau siapa? Apa yang kau lakukan? Hah? Enggak, tidak. Ternyata Xing Wen sedang mimpi. Hanya mimpi. Xing Wen, ada apa denganmu? Kau berkeringat banyak. Aku mendengar kau berteriak sangat keras. Apa kau mengalami mimpi buruk? Kakak, aku nggak apa-apa. Aku baru saja bermimpi bertemu dengan zombie. Udah lama sejak kita bertemu lagi, dan kau belum menyebutkan apapun sebelumnya. Apa kau ingin memberitahukan apa yang kau alami selama ini? Baiklah, tapi apa kau yakin kau ingin mendengarnya? Aku ingat tubuhmu gak sekuat ini dulu ketika kau masih kecil. Dan juga kenapa kau bekerja untuk orang-orang seperti Guo Linhao untuk uang. Hidup di dunia ini, makanan adalah prioritas utamaku. Aku akan bekerja pada siapapun yang memberiku uang. Kalau tentang bagaimana aku menjadi kuat, oh iya, aku dengar kau dulunya Cao Tianlei adalah orang yang lemah. Tapi kekuatannya saat ini bisa dikatakan sebagai tidak manusiawi. Apa kau tahu apa yang terjadi dengannya? Aku nggak tahu. Kalau dipikir-pikir itu cukup mendadak. Sejak dia mengalahkan Linmu di perpustakaan, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Apakah kau sudah bertanya padanya? Belum. Kenapa? Karena pria membenci wanita yang cerewet. Aku takut dia nggak menyukaiku jika terlalu banyak bertanya padanya. Oh, kau takut ditolak Cao Tianlei. Tapi kamu nggak peduli dengan perasaanku. Adikmu sangat sedih sekarang. Nggak ada seperti itu. Padahal alasanku dan dia sama. Semuanya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Hanya saja, aku lebih berdedikasi daripada dia. Dia mencintai dua wanita, tapi aku hanya mencintai satu saudaraku aja. Kami gak dalam hubungannya seperti itu. Kalau kamu gak ingin memberitahuku, kalau begitu lupakan aja pertanyaanku sebelumnya. Kakak, aku tentu akan memberitahumu, tapi nanti ketika saatnya tiba. Dan asal kau tahu, aku selalu sayang padamu. Baik. Aku lapar. Aku ingin makan. Apa yang ingin kau makan? Aku akan memasaknya. Tapi kakak, apa kau bisa memasak? Aku lebih baik makan makanan kaleng aja. Kau! Akhirnya Shen Xin pun keluar belanja. Dasar Xing Wen, dia meremehkanku. Gak mudah untuk memasak jika dibandingkan dengan acting. Selama aku giat belajar, gak akan butuh waktu yang lama sampai aku menjadi dewa masak. Lalu dia melihat sebuah tas. Tas antik ini, bukankah ini merek favoritku? Didesain oleh desainer terkenal secara eksklusif. Dibuat spesial untuk keluarga kerajaan. Dan produksi dihentikan 3 tahun lalu. Bahkan dengan uang sebanyak apapun dulu, aku gak akan bisa membelinya. Aku gak menyangka akan menemukannya di sini. Kau gadis kecil yang diculik di gang tempo hari itu kan? Syukurlah kau tidak apa-apa. Teman-temanmu akhirnya menyelamatkanmu. Bagaimana kau tahu? Waktu itu, aku sedang berjualan di sini. Ada orang yang datang kemari dan pada saat bersamaan, kau juga sedang diculik. Beruntung bagimu, jika kedua orang itu nggak melihatnya, kau pasti berada dalam bahaya. Apakah kedua orang tersebut pasangan suami dan istri? Gadis itu juga di sini untuk membeli tas hari itu. Dan ketika dia melihatmu, dia berbisik pada suaminya sebelum mereka pergi. Aku kira mereka pasti telah melihatmu diculik. Lalu mereka segera melapor pada pihak keamanan. Aku lega melihatmu sekarang. Dalam hati Shen Xin, Tianlei mengatakan bahwa Wuxuan lah yang pertama kali menemukan bahwa aku telah menghilang. Tapi menurut bos penjual ini, sepertinya Yuxin gak mengatakan apa-apa ketika melihat aku diculik. Tapi kenapa? Bahkan jika dia takut, Li Xiang udah lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang itu. Lalu Shen Xin pun kembali ke villa. Saat dia datang, selamat ulang tahun. Kalian, bagaimana bisa aku melupakan ulang tahun saudara perempuanku? Tentu sesekali, aku harus menyempatkan diriku untuk membuat kejutan kecil ini. Bagaimana? Apa kau tertipu? Kemampuan aktingku benar-benar luar biasa kan? Kau ternyata masih punya perasaan. Xin Yu, selamat ulang tahun. Wah, cantik sekali. Terima kasih. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!